Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyuni dengan NPM 20010011082 akan mempresentasikan materi apa saja yang ada pada mata kuliah bimbingan konseling. Materi yang pertama yaitu pengertian tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Bimbingan berarti suatu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang profesional, dalam hal ini adalah guru, agar konseling memiliki suatu pemahaman diri, dapat mengarahkan diri, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dalam membuat suatu pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Konseling berarti memberikan saran dan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara tatap muka. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan umum untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi jiwa yang lebih baik. Tujuan khususnya membantu siswa agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsi bimbingan konseling yaitu fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi perbaikan, fungsi pemeliharaan, fungsi penyembuhan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, dan fungsi fasilitas. Materi yang kedua yaitu landasan dasar bimbingan konseling. Yang pertama, landasan filosofis, memberikan pemikiran tentang hakikat dan tujuan hidup manusia dipandang dari perspektif filsafat. Yang kedua, landasan historis, menjelaskan sejarah kemunculan bimbingan konseling yang menjadi titik awal lahirnya bimbingan konseling. Yang ketiga, landasan religius, menggambarkan sisi-sisi agama yang perlu diketahui dan diaplikasikan ke dalam pelayanan bimbingan konseling. Yang keempat, landasan psikologis, menggambarkan sisi-sisi psikis individu, yaitu motif, motivasi, perkembangan individu, belajar, dan lain-lain. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi, membicarakan tentang sifat-sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Yang keenam, landasan sosial budaya, menunjukkan pentingnya gambaran aspek-aspek sosial budaya yang mewarnai kehidupan seseorang. Yang ketujuh, landasan pedagogis, menjelaskan bahwa bimbingan merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Materi yang ketiga yaitu prinsip umum dan prinsip khusus bimbingan konseling. Prinsip umum yang pertama yaitu berkenaan dengan sasaran layanan, yang kedua berkenaan dengan permasalahan individu, yang ketiga berkenaan dengan program pelayanan, yang keempat berkenaan dengan pelaksanaan layanan, yang kelima bimbingan konseling di sekolah. Prinsip khusus yang pertama yaitu berhubungan dengan individu yang memberikan layanan, dan prinsip khusus yang kedua yaitu berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Materi yang keempat yaitu asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan, dan asas tuturi handayani. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama, layanan orientasi, layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Yang kedua, layanan informasi, layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa terkait dengan informasi yang ada di sekolah maupun luar sekolah. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, bakat, dan lain-lain. Yang keempat, layanan bimbingan belajar, layanan yang diberikan oleh guru BK yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa. Layanan yang kelima yaitu layanan konseling perorangan, yaitu pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Yang keenam, layanan bimbingan konseling kelompok. Bimbingan dan konseling kelompok mengarahkan layanan kepada sekelompok individu. Yang ketujuh yaitu kegiatan penunjang, ada pengaturan dan analisis data bimbingan konseling, kegiatan himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus. Materi yang keenam yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung BK adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang klien dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Kemudian, macam-macam kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama, aplikasi instrumen bimbingan konseling. Yang kedua, himpunan data. Yang ketiga, konferensi kasus. Yang keempat, kunjungan rumah. Yang kelima, tampilan kepustakaan. Dan yang keenam, alih tangan kasus. Materi yang ketujuh yaitu miskonsepsi dalam bimbingan konseling. Miskonsepsi yaitu suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang diakui oleh para ahli. Faktor penyebab miskonsepsi yaitu siswa yang memiliki masalah pada prakonsepsi. Yang kedua, pengajar yang tidak menguasai bahan. Yang ketiga, buku teks. Yang keempat, konteks. Dan yang kelima, cara mengajar.
Kemudian miskonsepsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, konselor sekolah dianggap polisi sekolah. Yang kedua, BK dianggap semata-mata sebagai pemberi nasihat. Yang ketiga, BK bekerja sendiri. Dan yang keempat, konselor sekolah harus aktif sementara pihak lain pasif. Temuan-temuan miskonsepsi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, konsep bimbingan dan konseling. Yang kedua, pola pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga, peranan konselor di sekolah. Materi yang ke-8 yaitu masalah-masalah belajar dan penanggulangannya. Masalah belajar yaitu suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama, siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar. Yang kedua, siswa yang mengalami keterlambatan akademik. Dan yang ketiga, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor anak didik, faktor sekolah, keluarga, dan masyarakat sekitar. Kemudian cara menanggulangi masalah belajar yaitu pengajaran remedial, bentuk-bentuk pengajaran remedial, yang ketiga pengaturan ruang sumber belajar, yang keempat pendidikan inklusi, yang kelima pengulangan berulang, dan yang keenam praktik spesifik. Materi yang ke-9 yaitu masalah umum dan penanggulangannya. Masalah merupakan sesuatu atau persoalan yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Ciri-cirinya yaitu masalah yang muncul karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah dapat bersifat individual maupun kelompok. Kemudian jenis-jenis masalah yaitu ada masalah emosi, masalah perilaku sosial, masalah moral, dan masalah keluarga. Untuk penanganan kasusnya yaitu menghendaki strategi dan teknik yang sifatnya khas sesuai dengan masalah. Materi yang ke-10 yaitu peranan guru BK dalam mengatasi masalah belajar siswa. Guru BK yaitu guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, berwenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik. Kemudian tugas guru BK yaitu membantu siswa untuk mengentaskan masalah pribadi siswa yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian peran guru BK dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, yaitu membantu para siswa untuk mengembangkan potensi secara optimal, membantu guru untuk memahami peserta didik. Yang ketiga, membantu pimpinan sekolah dalam penyediaan informasi dan data tentang potensi peserta didik. Kemudian, membantu pendidikan dan tenaga kependidikan lain dalam memahami peserta didik. Yang kelima, membantu orang tua untuk memahami kondisi anak. Materi yang kemudian itu cara untuk guru BK dalam mengatasi permasalahan belajar pada siswa. Yang pertama, berkomunikasi dengan siswa. Yang kedua, membuat ruangan BK terasa nyaman. Dan yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Keempat, memperlakukan siswa dengan baik. Yang kelima, menjadi fasilitator. Dan yang keenam, memberi motivasi yang konkret. Sekian, itu saja materi yang bisa saya presentasikan. Kemudian saya akan memberitahu apa saja yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan bimbingan konseling, yaitu saya mengetahui apa itu bimbingan konseling, kemudian bagaimana cara kita sebagai calon guru memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik kita yang akan datang. Dan dalam memberikan bimbingan dan konseling ini, kita sebagai guru harus menerapkan landasan, asas, dan prinsip yang ada agar proses bimbingan dan konseling ini menjadi tahu apa saja yang menjadi masalah dalam diri peserta didik, juga mengetahui cara mengatasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.